Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Tak rekam MP3 juga. Ketiga. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mabadi asyraf, tentang mabadi asyraf di dalam ilmu fikih, karena setiap ilmu itu mempunyai 10 asas. Belajar ilmu apa saja pasti mempunyai 10 asas. Kalau siapa nama? Fateh. Kalau Fateh ikut yang kelas lalu, tengok di mana namanya? Tengok di YouTube ada, atau tengok di Facebook Riyadul Majlis Ta'lim Riyadul Jinan, karena kitab kelas ini akan ada live dan rekaman ini insyaallah. Karena ada orang-orang yang ikut juga tengok dari jauh. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mabadi asyraf di ilmu fikih. Apa itu ta'rif, definisi ilmu fikih, apa yang dibahas dalam ilmu fikih, semua yang berkaitan tentang ilmu fikih sebelum kita masuk ke dalam ilmu fikih sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan saya juga sudah menjelaskan tentang apa itu kitab Muqaddimah Hadramiyah, bagaimana afdholiyah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dan siapa itu pengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah? Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Dan apa saja syarah-syarahnya. Muqaddimah Hadramiyah ini mempunyai banyak sekali syarah, tapi yang famous di antara syarah itu ada 2. Satunya ini namanya Al-Bushrul Karim, dan insya Allah akan kita pakai Bushrul Karim ini di dalam Muqaddimah Hadramiyah, karena kitab Muqaddimah Hadramiyah ini namanya mutun. Yang namanya mutun itu ibaratnya sikit tapi maknanya banyak. Ketika maknanya banyak, diperlukan syarah untuk menjelaskan makna apa saja yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Dan di antara syarah yang paling famous dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ini adalah Bushrul Karim. Ada lagi syarah yang terkenal kepunyaan Ibn Hajar Al-Haytami dengan nama apa? Minhajul Qawim atau Manhajul Qawim. Ya, kemudian setiap syarah ini mempunyai hawashi. Ada Hasyiyah At-Turmusi, ada Hasyiyah Al-Jarhazi, ada lagi namanya Al-Hawashil Madaniyah. Rata-rata semuanya adalah hasyiyah dari Manhajul Qawim. Tapi bisyaklin kitab Muqaddimah ini adalah kitab yang berkah. Kitab yang berkah di antara kitab yang basic di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, di dalam fikih madhab Asy-Syafi'i, di dalam fikih. Dan ini termasuk kitab yang menengah. Kalau ditarim termasuk kitab menengah, awal dari kitab menengah talim itu. Di dalam manhaj belajar di Hadramut, kitab Muqaddimah Hadramiyah ini termasuk kitab yang ketiga kalau mulai dari basic, karena sebelumnya akan membahas Safinatun Najah. Biasanya setelah Safinatun Najah itu Mukhtasar Latif, biasanya baru Muqaddimah Hadramiyah. Kan tetapi bisyaklin orang yang syuyukh seperti antum, saya kira kitab ini tidak akan penat. Kita akan membaca sedikit demi sedikit, dan kita akan menganalisis ibarat itu dan apa saja yang terkandung di dalam ibarat itu, agar insya Allah dengan selesainya kitab ini minimum kita bisa mengetahui sedikit tentang mabadik di dalam fiqhul ibadat, di dalam madhab Asy-Syafi'i. Dan jangan kira Anda dengan hatamnya kitab Muqaddimah Hadramiyah ini, oh saya alim, saya macam mufti. Tak ada macam itu. Ini cuma hanya sebagai intermezzo saja. Intermezzo itu pengenalan terhadap madhab Asy-Syafi'i. Ini hanya sebagai kitab-kitab setelahnya banyak. Ada yang namanya Zubat,
Fathul Qorib, Syarah Ibn Qasim, Umdah, Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin, semua itu adalah kitab-kitab dalam fikih Syafi'i yang memang kalau memang orang itu nak pandai fikih Imam Syafi'i kena membaca kitab-kitab seperti itu. Karena kitab-kitab seperti itu kitab-kitab yang dipakai di dalam majal tadris. Dalam majal tadris, kenapa? Karena kitab-kitab itu yatadawal alaiha tolabah. Apa yatadawal itu? Para tolabah memakainya di dalam tadris. Ada beberapa kitab yang memang tidak sesuai untuk tadris, hanya untuk Anda ambil kitab itu di bilik Anda baca, itu ada. Tapi khusus Muqaddimah Hadramiyah, Muqaddimah Hadramiyah di antara kitab yang sesuai untuk tadris. Karena itu hampir di semua madrasah di Indonesia pun, di Suriah pun, kitab Muqaddimah Hadramiyah ini termasuk kitab yang dipakai. Oke, sila dibaca, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumika wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'allum syara'i'il islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pasti para ulama Hadramut ketika membaca bismillah pasti menjelaskan apa itu bismillah. Bismillah itu mempunyai banyak sekali hukum. Tapi hukum asal di dalam bismillah adalah sunnah. Apa? Sunnah. Itu hukum pertama. Jadi kalau ada orang mengucapkan bismillah, dia akan mendapatkan pahala. Ada di dalam beberapa hukum bismillah itu wajib. Bila bismillah itu wajib? Di dalam sholat. Karena di dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu kita wajib membaca bismillah. Yang kedua, bila bismillah itu hukumnya makruh. Bismillah itu hukumnya makruh. Bila bismillah itu hukumnya makruh, kalau kita melakukan sesuatu yang makruh, kemudian sebelum kita melakukan kita cakap bismillah. Contohnya kita nak memakan garlic, apa itu namanya? Bawang putih. Itu makruh hukumnya. Kita makan. Atau kalau ada uban kita cabut. Sebelum kita makan bismillah. Ketika kita sebelum makan bawang putih kita cakap bismillah, kita mendapatkan dua makruh. Makruh kita cakap bismillah, makruh kita cakap makan bawang putih. Bila bismillah itu haram. Bila bismillah itu haram kalau kita mengucapkan bismillah sebelum kita melakukan sesuatu yang haram. Contohnya ini khomer, ini arak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tengok. Bismillahnya haram, minum khomernya juga haram. Jadi ada orang katanya nak berzina baca bismillah dahulu. Alamak. Boleh jadi dosa bismillah itu lebih besar daripada dosa, karena ada unsur apa ya? Mocking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sudah tahu ini haram? Kenapa Anda cakap dengan izin Allah? Dengan nama Allah. Anda berbohong kepada Allah. Kenapa? Itulah hukum daripada bismillah. Bila menjadi wajib, bila ketika sholat, bila menjadi sunnah, al-asl, asal. Menjadi makruh ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, dan menjadi haram ketika kita melakukan sesuatu yang haram. Para ulama mengatakan lagi, bila bismillah itu menjadi mubah. Bila menjadi mubah, kalau kita melakukan sesuatu yang mubah. Contohnya, para ulama mengatakan naklul mata min makanin ilal makan. Naklul mata ini memindah sesuatu, macam ini. Saya pindah ke sini, tak ada pahala. Apa pahala saya memindah ke sini? Apa pahalanya? Tak ada. Tapi ketika saya cakap bismillahirrahmanirrahim, tengok, saya mengucapkan bismillah sebelum saya melakukan sesuatu yang mubah. Para ulama mengatakan cakap bismillah seperti itu tak ada pahalanya. Tapi banyak sekali ulama mengatakan cakap bismillah ketika itu mendapat pahala
dari segi itu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, bukan dari segi dia dikatakan sebelum melakukan sesuatu yang mubah. Karena tak ada apa-apa, Anda diam saja cakap Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Karena Bismillah sendiri itu adalah zikir kepada Allah. Oke. Inilah hukum mengucapkan Bismillah. Bismillah, ba maknanya adalah al-i'anah. Ba apa namanya? I'anah. Makna i'anah itu, bi itu makna i'anah adalah meminta tolong. Meminta tolong. Ketika Anda mengucapkan bismillah, maknanya Anda meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan ba itu maknanya al-ma'iyah. Apa? Ma'iyah. Maknanya ketika saya melakukan, saya bersama-sama nama Allah. Yakni makna terus saya ini melakukan ini bersama dengan Allah. Itu ada sebuah makom di dalam tasawuf namanya makom al-muraqabah. Makom apa? Muraqabah. Maknanya saya terus bersama dengan Allah dan saya terus diperhatikan oleh Allah. Karena orang yang bersama pasti akan diperhatikan. Coba kalau Anda bersama bos Anda, berani Anda tak kerja main Facebook, main game, tak akan berani. Karena kenapa? Bos Anda di samping Anda. Ketika Anda merasa bahwasanya Anda bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada sebuah hal yang menjadikan Anda itu khusyuk dan tak berani tengok kanan, tengok kiri. Anda pasti akan strict beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ba. Ba mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah al-i'anah. Makna yang kedua adalah al-ma'iyah. Al-ma'iyah. Makna ma'iyah ini sama-sama. I'anah adalah meminta tolong. Isim. Makna isim adalah kata-kata isim. Kalau di nahwu maknanya apa? Al-isim maknan kalimatun yadullu ala maknan ghairu muqtarinin bizaman. Itu adalah di nahwu. Akan tapi di dalam sini makna isim mempunyai dua makna. Yang pertama menurut Basriyin, menurut ulama ahli Basrah, isim ini maknanya dari kata-kata sumumun. Kata-kata apa? Sumu. Sumu maknanya al-ulu, maknanya tinggi. Karena itu sama dari kata-kata sumu. Yang namanya sama maknanya adalah langit. Langit itu tinggi. Isim itu dari kata-kata as-sama, atau as-sama dari kata-kata isim. Itu dibilang apa itu langit? Langit itu adalah apapun yang ada di atasmu namanya sama. Ma'alaka fahuwas sama. Kata-kata isim itu diambil dari kata-kata sumumun. Artinya apa? Tinggi. Menurut Kufiyin, isim dari kata-kata sima. Sima maknanya apa? Alamah. Apa maknanya? Alamah atau maknanya tanda. Karena ketika Anda, oh siapa nama Anda? Nama saya Masmuk Haznan ya. Hazim. Hazim itu adalah tanda untuk orang yang bentuknya macam ini diberi nama apa? Hazim. Ketika saya cakap Hazim, karena sebenarnya tak ada hubungan antara Hazim dengan bentuk macam ini, tak ada. Karena boleh jadi bila-bila ada orang tak suka dengan nama Hazim, diganti dengan nama apa? Usam. Betul apa tak Ustaz Zul? Banyak tak orang berganti nama? Banyak. Ada kalau di ada orang kalau orang mukanya mirip-mirip orang-orang Eropa, cakap siapa nama? Muhammad contoh. Nama sebelum Islam apa? Nama sebelum Islam apa? Maknanya tidak ada hubungan antara nama dan orang, tak ada hubungan sebenarnya. Cuma nama itu diletakkan kepada seseorang untuk menjadikan tanda. Ketika ada tanda, dia akan terasingkan dari orang-orang lain. Tengok. Kalau tak ada nama, kita tak boleh membezakan antara fulan, fulan dan fulan. Anda ini tak tahu. Saya nak panggil Anda, apa yang saya cakap?
Saya tak boleh bezakan. Tapi ketika saya cakap hazim, ini akan terbezakan dari dua orang ini. Itulah makna apa? Isim. Imam Al-Basriyin, Basriyun cakap, memang macam itu akan, tapi saya pun juga ada. Karena orang kalau tinggi akan terbezakan. Betul tak? Semua sama. Satu lebih tinggi, orang akan tengok. Orang akan tengok. Itulah makna isim. Wadah? Istiqaqnya dari sumu atau dari simah. Karena yang namanya nama itu adalah simatun lil a'yan. Simatun lil a'yan. Bismillah itu adalah isim. Allah adalah nama dari sebuah zat wajibul wujud. Allah itu adalah nama Tuhan. Dia bukan zat, tapi adalah nama dari sebuah zat. Nama dari sebuah zat yang mana zat ini berhak untuk segala kesempurnaan. Segala kesempurnaan. Bismillah, Allah adalah alamun ala dzati al-wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat. Ya iman, para ulama tadi ketika memulai kitab pasti dia akan menjelaskan pasal bismillah. Ini pasal bismillah. Saya cakap ini tabarrukan. Ini sudah saya hafal karena saya mungkin kalimat ini sudah berlalu di otak saya 20-30 kali mungkin. 20-30 kali. Jadi tak perlu lagi saya apa? Tengok. Ar-Rahman huwa mushtaqun minar rahmah. Mushtaqun minar rahmah. Maknanya adalah al-mun'im bi jalalin ni'am. Apa? Al-mun'im bi jalalin ni'am. Makna Rahman itu adalah nama Allah yang diamik dari perbuatan Allah ketika Allah memberi nikmat yang besar kepada manusia. Contohnya ketika Allah memberi nikmat iman wal Islam. Iman dan Islam adalah nikmat yang besar. Memberi nikmat penglihatan adalah nikmat yang besar. Memberi nikmat pendengaran adalah nikmat yang besar. Ketika Allah memberi nikmat dari perbuatan, karena memberi nikmat itu perbuatan, dia bukan sifat Allah. Sifat Allah adalah al-qudrah. Dari kudrah itu Allah boleh buat apa-apa. Setiap perbuatan itu Allah bisa ambil dari perbuatan itu nama khusus untuk dia. Contoh kata-kata ar-razzaq. Razzaq itu bukan sifat Allah, tapi dia adalah nama Allah. Nama Allah ini diambil daripada Allah menciptakan rizki kepada manusia. Ketika Allah menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia, diambil dari perbuatan itu kalimat Ar-Razzaq. Kalimat Ar-Razzaq nanti ketika kita belajar akidah akan saya jelaskan apa itu sifatul makna sama sifatul dzat, sama sifatul af'al. Sama sifatul af'al apa perbezaannya? Dan kata-kata Ar-Rahman diambil daripada rahmat dan diambil daripada perbuatan Allah memberi nikmat rahmat yang besar kepada manusia. Apa Ar-Rahman? Al-Mun'im bijalalin ni'am. Memberi nikmat dengan nikmat yang besar. Ar-Rahim huwa al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Bukan kecil, detail, spesifik. Contohnya kalau ada orang memberi nikmat mata. Memberi nikmat mata. Ketika Allah memberi nikmat penglihatan, dinamakan Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Tapi ketika Allah memberi nikmat mata yang tajam, karena tak semua mata tajam, mata saya, mata Anda pada yang tajam. Apa bukti spike? Apa itu spike? Kalau memang tajam tak payah pakai spike. Ketika ada spike, maknanya mata Anda tak tajam. Bila-bila ada orang ini matanya tajam. Matanya tajam. Saya pernah tengok ada orang Jepang, dia boleh membelah peluru. Jadi peluru dia boleh benar terbelah pelurunya.
bukan terbelah, tapi pedangnya itu boleh mengenai peluru. Pelurunya yang bulat itu macam sikit apa? Sikit terpotong. Dia juga punya penglihatan, tapi penglihatannya lebih tajam dari kita. Ketika Allah memberi sebuah nikmat yang kuat, bukan yang besar, tapi nikmat itu lebih dikuatkan. Dikatakan Allah itu adalah Ar-Rahim. Tapi kalau di Indonesia kan di bahasa Melayu, paling biasa saja. Ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, di Indonesia yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lebih kurang pengasih dan coba tanya, apa itu pengasih? Apa pengasih, Sazul? Penyayang? Tak mungkin sama, tak ada sama itu. Kalimatnya berbeza. Satunya pengasih, satunya kenapa sama? Kalau memang maknanya satu, kenapa lafadznya dua? Mubazir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Betul apa tak? Kalau memang sama, kenapa lafadznya dua? Kalau memang dua, kenapa Anda dekil maknanya satu? Kenapa? Cakapnya Ar-Rahmanur Rahim, Allah cakap Ar-Rahmanur Rahim. Kalau memang sama, kenapa Allah cakap dua? Ar-Rahman selesai, kenapa harus ada Ar-Rahim? Ketika ada dua lafaz, maknanya pasti ada dua. Tak mungkin ada makna satu. Tapi saya satu, bukan satu. Anda tak tahu kalau itu dua. Karena itu Anda cakap itu satu. Jangan Anda tak tahu, Anda cakap itu satu. Karena Anda tak tahu bukan maknanya itu tak ada. Paham Ustaz? Anda tak tahu, jangan cakap itu tak ada. Dibilang para ilmu kalam, adamul ilmi bil syai'i laisa ilman bi adami dzalika syai'. Tak tahu bukan berarti tak ada. Wadih jiddan. Anda tahu ada alien? Tak tahu. Belum tentu alien itu tak ada. Tahu ada Pontianak? Tuan. Hah? Hah? Pernah tengok? Tak pernah. Ada tapi. Tawakuf. Tawakuf. Yang Anda tahu, Anda tak pernah lihat. Itu saja. Tapi jangan jadikan Anda tak pernah lihat ini atau Anda tak tahu ini, dia tak ada. Itu bukan dalil. Tengok ya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus para ulama di dalam musannif-musannifnya itu ketika memulai kitab pasti dimulai dengan Bismillah. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan kullu amrin di balik la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, bahwa aftar aqta au ajdar, pasti seperti itu. Kenapa? Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh agama dan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan aqta. Aqta ini kalau manusia tak punya tangan dan tak punya kaki. Maknanya kalau ada manusia tak punya tangan dan tak punya kaki, dia kurang sempurna. Betul apa tak? Dia kurang sempurna. Maknanya kalau ada sebuah kitab yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dia kurang sempurna. Walaupun kitabnya selesai, tapi berkahnya bukan tak ada, tak sempurna, kurang. Tak sempurna alias kurang. Begitu pula dalam riwayat lain, Abtar ini tak punya keturunan. Maknanya kalau ada seseorang tak punya keturunan, orang akan cakap dia kurang. Betul apa tak? Dia kurang. Di dalam riwayat lain, Ajdam ini penyakit lepra. Apa cakapnya? Kuste ya. Kuste itu adalah sebuah penyakit. Awal-awal kulitnya merah, nanti semakin parah menghitam. Apa? Menghitam. Semakin lama pecah-pecah. Semakin lama jatuh. Semakin lama apa? Maknanya akan, ini pertama kulitnya merah, kemudian hitam, kemudian pecah-pecah. Lama-lama jarinya jatuh.
Judam ini tak tahu ya. Boleh sembuh tak Judam ini? Hah? Tak ada ya? Perinting. Hah? Perintingnya belum. Diasingkan. Diasingkan tuh. Pulau. Tak tahu di Malaysia ada. Ada. Indonesia pun ada. Macam ada satu tempat khusus untuk orang. Ustaz. Ustaz Rasul sallallahu alaihi wasallam juga cakap. Hah? Ada ya. Di Indonesia pun ada macam itu. Karena memang harus dikarantin. Dikarantin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap, kalau ada orang kusta jangan keluar dari desa. Dan orang lain jangan masuk ke desa itu. Itu karantin. Betul lah, betul. Karantin. Tak tahu ada hadis mengatakan firra minal majdud firaraka minal asad. Larilah dari orang terkena kusta macam kalian lari dari Singa. singa. Ada orang meneliti, katanya virus yang ada di singa itu sama dengan yang ada di kusta. Kenapa? Subhanallah. Kenapa disebutkan kusta dan lepra di dalam satu hadis? Maknanya ada semacam hubungan antara keduanya. Kita tak tahu benar apa tak, itu mungkin boleh apa? Boleh diteliti. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah Bismillah biasanya cakap Alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya adalah iktidaan bil kitabil aziz, mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu setelah Bismillah cakapnya Alhamdulillah. Semua kitab mencontoh Al-Quranil Karim agar kitabnya itu berkah macam Quranil Karim. Subhanallah, Allah berikan berkah, benar-benar berkah dalam kitab ini. Hampir di setiap pesantren pasti kitab ini ada. Ada yang nak tanya? Apa itu alhamad lughatan? Alhamad lughatan huwa as-sana bil kalam alal jamil ikhtiyari ala jihatit ta'zim. Bismillah, alhamdulillah. Apa itu hamad? Alhamad adalah as-sana'u bil lisan. Adalah Anda memuji dengan lisan. Anda memuji dengan lisan kepada sebuah benda yang benda itu elok. Dan elok bukan hanya benda, sesuatu yang elok, yang mana sesuatu elok ini karena ikhtiar. Ikhtiar ini apa ya? Karena ada kemauan di sana. Contohnya Anda bersedekah. Bersedekah adalah sesuatu yang elok. Dan Anda bersedekah ini karena Anda ingin bersedekah. Berbeza dengan Anda tengok wanita comel, cantiknya ini macam Kak Limah. Cantik lah. Ketika Anda memuji cantik sangat, itu bukan hamad. Karena kenapa? Karena cantiknya dia bukan karena dia nak cantik, karena Allah menciptakan dia cantik. Anda tengok berlian, diamond. Cantiknya nih diamond, macam ini. Diamond itu cantik bukan karena dia nak cantik, tapi memang Allah menciptakan dia dalam keadaan seperti itu. Karena itu tidak dikatakan dia itu hamad, tapi dikatakan dia itu madah. Apa? Madah. Karena itu kan ketika orang-orang berqasidah itu bukan hamad tapi madah. Karena kita memuji handsome-nya Rasul, akhlaknya Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasya'u.
ketika ada perbandingan compare antara Nabi Yusuf dan Rasul, mana yang lebih handsome? Orang-orang cakap yang lebih handsome adalah Rasul. Katanya Anda ini lahir suci dari segala aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Macam Anda ini tercipta seperti yang kamu inginkan. Kita tak ada. Karena ada anak saya lahir, Syazul, hidung saya apa? Ini saya. Sekarang ada yang macam apa? Bibirnya dibuat tebal, ada kan? Buat tebal macam Angelina Jolie. Hah? Ada disuntik. Nanti saya nak kuku saya kuat. Ada tak? Ada tak bisa macam itu. Anda lahir dalam keadaan macam ini. Saya kalau boleh saya tak nak saya punya jenggot macam ini. Saya pengen jenggot macam Habib Ali. Kita tak boleh, tapi Rasul karena terlalu sempurna sampai cakapnya ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Katanya macam Rasul itu nak memilih, saya nak alis saya macam ini, saya nak ini. Dan handsome-nya Nabi Yusuf buat fitnah. Handsome-nya Nabi Yusuf kan sebab handsome-nya Nabi Yusuf di penjara kan? Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Handsome-nya Rasul tak buat fitnah. Dulu sebelum Rasul datang, Rasul lahir ya ini. Orang-orang Quraisy ini terkenal handsome. Bila-bila kalau mereka nak lewat, budak-budak perempuan tuh tunggu. Orang-orang Quraisy nak lewat. Kenapa? Orang handsome nak lewat. Subhanallah, macam sekarang kan. Kalau ada orang handsome nak lewat, budak-budak perempuan tengok semua. Hanya itu. Laki-laki pun macam itu. Kalau ada perempuan nak lewat, cantik, semua nak tengok. Subhanallah. Wal hamad istilahan fi'lun yumbi'u, itulah yang namanya hamad ya. Hamad itu adalah sebuah pujian dengan lisan terhadap sesuatu yang elok, yang mana sesuatu yang elok itu karena kemauan, bukan karena memang diciptakan seperti itu, bukan. Adapun Anda puji itu karena Anda mendapat nikmat atau tak? Anda mendapat nikmat atau tak? Adapun secara istilah lebih luas lagi. Al-hamad secara istilah adalah fi'lun. Kalau di dalam bahasa dia itu adalah sana bil lisan. Pujian dengan lisan. Tapi di dalam istilah tidak hanya terpusat lisan, akan tetapi fi'lun. Perbuatan pun boleh menjadikan Anda dikatakan dalam kategori bersyukur atau hamad fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im. Tengok, sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu menjadikan kita yumbi itu apa ya? Yumbi itu yukhbir apa? Menyatakan atau mengungkapkan. Perbuatan itu mengungkapkan terhadap pengagungan Allah. Tengok, kadangkala kita tak yah cakap kita mengagungkan Allah. Perbuatan kita sudah cakap itu. Contohnya kita bawa Al-Quran macam ini. Kita nak buka, kita cium dulu. Kita baru buka. Tengok, setelah selesai Shadaqallahul Adzim, kita taruh, kita bersihkan. Kita tak yah cakap saya mengagungkan Al-Quran. Tak yah cakap. Karena perbuatan saya sudah menunjukkan saya mengagungkan Al-Quran. Itulah yang namanya hamd. Tak yah saya cakap. Perbuatan saya sudah menunjukkan saya mengagungkan Allah. Contohnya, di bilik yang tak ada orang kita tak berani berbuat maksiat. Maknanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Anda yang mendapat nikmat atau orang lain. Contohnya yang mendapat nikmat Hazim.
Tiba-tiba ada perempuan kaya, comel, cantik, solehah, nak menikah dengan Hazim. Yang lainnya tak mau, pokoknya harus Hazim. Amin. Amin. Ada berasa tadi. Tak mau, pokoknya harus Hazim. Kalau tak Hazim saya nak mati saja. Saya cakap alhamdulillah. Dalam istilah saya dikatakan hamid. Walaupun nikmatnya terhadap orang lain. Atau ketika Hazim dapat macam itu, saya bersedekah. Kenapa saya bersedekah? Karena saya mengagungkan Allah, karena Allah sudah memberi nikmat kepada Hazim. Dikatakan saya ini hamid. Adapun syukur, ada alhamd, ada syukur. Syukur adalah sorful abad jami'a ma'an amallah ila ma khuliqa li ajlih. Syukur adalah bagaimana seseorang hamba menggunakan semua apa yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepadanya, untuk apa dia diberikan. Itu namanya syukur. Mata untuk apa? Untuk melihat, iya. Kalau makan namanya mulut. Saya tahu. Maksud saya apa? Ya, apa? Melihat apa? Melihat orang-orang soleh, untuk melihat Al-Quran, melihat kitab-kitab. Kalau untuk melihat orang-orang yang bukan mahramnya, melihat hal-hal yang haram, maknanya Anda bukan bersyukur. Tengok. Semua yang ada di kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggunakan semua nikmat Allah, untuk apa dia diciptakan, dikatakan kita ini syukur. Oh, itu sangat-sangat susah sekali. Susah. Saya tak kira ada orang mampu kecuali para ulama-ulama besar. Sahabat boleh. Orang-orang biasa saya kira tak mampu. Susah sangat. Jadi semua, bukan hanya mata, telinga, tangan, istri, harta, rumah, kereta, anak. Untuk apa dia diciptakan? Kita kena Guna untuk itu saja. gunakan untuk itu. Lama saya bilang, siapa yang boleh macam itu? Susah. Mungkin kita boleh tak lihat hal-hal yang bermaksiat. Tapi kadang kita tak boleh tahan telinga. Ada orang mengumpat, kita seorang mengumpat tuh. Bila-bila ada orang, Ustadz Hazim tuh, dia suka mengambil uang istrinya, contoh. Itu mengumpat. Kita tak hanya dengar itu, kita buat hasyiah. Kita buat syarah. Yuk, memang tuh uang istrinya. Dia cuma mendengar Ustadz Hazim sering mengambil uang istrinya saja. Hanya itu, dia buat hasyiah. Iya, dia buat kasino. Dia buat ini, dia buat itu. Semuanya adalah mawasyib. Perisainya banyak. Saya cakap perisainya banyak, dibuat perisai mitarik lah, perisai ini. Ada, dia cuma dengar apa? Ustadz Hazim mengambil uang istrinya. Yang lainnya hanya imajinasi dan fantasi dia saja. Dia tengok mungkin, jenggotnya macam itu, maknanya dia sering ke kasino. Alamak. Iya. Tadi melewati melewati Bukit Bintang. Alamak, baru beli arak. Padahal keretanya hanya melewati jalan Bukit Bintang. Semuanya hanya imajinasi, Ustaz Zul. Bila-bila ada orang seperti itu. Jadi hanya mendengar sepatah dua patah kata. Yang lainnya itu adalah waziyadatu minni. Dibilang ulama-ulama cakapnya wahadi ziyadah minni. Wahadi ziyadah minni. Subhanallah. Dunia, saya bilang dunia. Saya kira mengumpat ini dosa yang kita semua tak boleh untuk keluar dari situ. Karena mengumpat itu, tolak ukur mengumpat adalah sesuatu yang kita katakan. Kalau kita katakan di depan orangnya, dia akan marah. Itu namanya
Mengumpat. Saya cakap saja. Oh, Ustaz Zul ini rambut putihnya tak teratur. Contoh macam itu. Kira-kira kalau saya cakap pasal itu depan Anda marah tak? Marah. Macam hatinya tak? Itu namanya mengumpat. Ih, apa nih speknya Ustaz Hazim? Alamak, spek macam zaman dinosaurus. Macam itu saja kalau kita cakap ke Ustaz Hazim, dia akan marah. Itu namanya mengumpat. Kita berapa? Tak terasa. Dan seronok Ustaz Zul mengumpat itu. Alamak, seronok sangat mengumpat itu. Dan rata-rata maaf, perempuan sering macam itu. Nah sudah, duduk di rumah tak ada apa-apa, call. Oh iya. Yang saya sering, jangan sampai mengumpat suaminya. Kalau orang-orang Jawa cakapnya dikoncei. Suami itu macam buah, dikupas sama dia. Oh iya, suami saya macam ni, suami saya macam ni, suami saya macam ni. Haram, suatu dosa besar itu. Dosa besar. Apalagi kalau sampai cakap pasal tilang. Oh, suami saya buat saya ditilang macam ini, haram. Dosa besar. Susah memang mengumpat itu, apalagi mengumpat saudara, mengumpat kawan, jangan sampai mengumpat ulama. Mengumpat orang biasa macam makan daging. Tapi mengumpat ulama macam makan daging beracun. Karena itu para ulama cakap luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Maknanya daging para ulama itu beracun. Maknanya kalau Anda mengumpat orang, Anda macam makan daging dia. Khusus ulama, dagingnya beracun. Maknanya Anda boleh mati. Anda makan daging, Anda tak mati. Jijik iya, mati tak. Tapi ulama dosa besar. Biasanya ada beberapa orang cakap majelis dia mengumpat dimulai dengan bismillah. Saya bilang bismillahnya haram. Bismillahnya haram karena dia cakap bismillah untuk memulai sesuatu yang bismillah biniyatil ghibah. Bismillah alhamdulillah alladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah farada alaina, mewajibkan atas kami, kepada kami ta'allum. Ta'allum. Kata-kata ta'allum di dalam bahasa Arab ada makna berusaha. Ada makna apa? Berusaha. Kata-kata sighatut tafa'ul di dalam shorof itu ada menandakan takalluf. Betul itu, takalluf. Usaha. Maknanya Anda kalau nak belajar kena usaha. Tak ada orang datang satu kali kelas esok balik jadi mufti, tak ada tuan. Saya kira sedikit bohong lah kalau ada orang mendapat futuh. Macam mana futuhnya? Dia datang kelas tahu semuanya, tak ada macam itu. Tak ada. Tapi mungkin. Tapi kita tak boleh cari itu. Itu mungkin dapat hanya untuk orang-orang macam Nabi Khidir. Kita tak boleh cari itu sama sekali. Kita kena cari sesuatu yang pasti. Kita kalau belajar kita nak cari ilmu laduni. Oke lah, cari ilmu ya sudah. Kenapa Anda tak cari kenyang laduni? Ada orang itu kenyang laduni. Tak payah makan sekali saja semua terus kenyang terus. Tak ada orang macam itu. Hanya cari ilmu laduni. Mengecek pula. Orang yang tak cari ilmu laduni dibilang makomnya kurang. Rendah. Saya apa ini ilmu kasbi saja. Belajar dengan Habib Ali Bagir itu ilmu kasbi. Anda kena hadir setiap hari, kena hadir setiap kelas, setiap minggu 2 kali kena belajar. Saya tak, dengan guru saya sekali saja, paling banyak 2 kali. Langsung dapat ilmu. Bukan ilmu Wahbi, ilmu Wahabi. Memang
Macam tu, memang macam itu. Subhanallah. Apa qala sahibul alfiyah wa fil ladunni qalla wa fi qatni wa qatni ba'du aidan qad yafi. Wa fil ladun qalla wa fi qalla wa fiyun wafa'uhu qalla. Hanya sikit yang terjadi, sikit sangat. Qatni wa qatni ba'du aidan qad yafi. Ba'du sikit saja, ba'du litaklil, sikit, mungkin ada tapi sikit. Anda tidak boleh bertaruh dengan sikit ini. Apa bertaruh itu apa bahasa? Bertaruh. Anda tak boleh gambling. Saya tak nak cari ilmu yang kasbi, saya nak cari ilmu yang mungkin bila-bila saya nak cakap haram itu. Kenapa? Karena Anda mencari sesuatu yang Allah tak cipta untuk Anda. Ketika Anda mencari ilmu laduni, Anda macam menganggap diri Anda itu wali. Karena ilmu laduni ini macam karomah dia, dan karomah ini tak diberikan oleh untuk wali saja. Anda mengira diri Anda itu wali, sombong sangat Anda diri Anda itu wali. Banyak orang macam itu. Dulu ada orang bertemu dengan guru saya mantik Syekh Bilal An-Najjar. Sudah hampir 15 tahun belajar, akhirnya dia menyesal dan dia pulang balik belajar dari awal lagi. Kenapa? Karena dia kira ilmu itu ada dengan zikir-zikir itu. Barang siapa berzikir ini akan dapat ilmu laduni, tak ada macam itu. Karena itu ta'allum, kata-kata apa? Ta'allum. Harus Anda belajar. Ada semacam mujahadah, takalluf. Karena itu Imam Nawawi mengatakan ketika kata-kata tafaqquh maknanya akhdul fiqhi syai'an fa syai'an. Makna tafaqquh fiqh adalah bagaimana Anda belajar fikih itu masalah-masalah. Satu. HP berat ya, memang berat. Siapa yang cakap jadi faqih itu? Senang. Anda bukan apa, Anda nak jadi fuqaha. Memang kena effortnya sedikit. Berat. Waktu Ustaz Fatih, kalau nak jadi pengajar tahfidz, tak ya. Lama-lama belajar 2 tahun boleh mengajar, tapi Anda nak jadi fuqaha, berbeza urusannya. Urusannya berbeza. Anda kena